Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tanpa ada makna yang bisa kita petik di dalamnya. Jadi sesuatu hari ini yang terjadi nanti ke depannya itu pasti akan ada hikmatnya atau pasti akan ada manfaatnya yang akan kita rasakan. Eh, Kenapa sih Pak kita harus memilih jurusan multimedia dan di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini? Halo Pak Iwan, Halo Kalvin. gimana Pak kabarnya hari Baik, ini? baik. Baik, Sehat. sehat. Ya. Oke Pak. Nah Pak, saya dengar-dengar nih ya Pak, kita kulik-kulik sedikit ya Pak ya Ya. tentang Bapak. Saya dengar-dengar Bapak ini multi talent. Dari mana tuh dengarnya? Desain bisa Pak, Ya, fotografi, videografi juga pandai Pak, ya, musik juga bisa kan Pak kan? ya sedikit Nah, bisa. oke. Pak, boleh nggak sih dibagikan tipsnya kenapa Bapak memilih ya untuk belajar desain, fotografi, dan juga musik seperti itu, Pak? Eh, Sebenarnya itu apa namanya hobi, Oh, ya. Kebetulan saya hobi musik, suka musik, ya. Jadi saya suka belajar di musik. Jadi saya belajar musik dari SMP saya belajar musik. Kemudian fotografi itu saya mulai menekuni fotografi itu sejak selesai SMA, sudah masuk kuliah. Karena hobi juga, hobi ya, juga. senang belajar di situ. Lalu untuk desain grafis itu mulai dari SMA. Saya dari SMA sudah tertarik, penasaran nih gimana sih orang ngedit muka, misalnya di foto kan, ngedit muka itu kok bisa mulus bersih, ya, kemudian bisa kepalanya bisa diganti-ganti. Nah itu. Lalu saya waktu SMA itu punya teman satu kelas, itu kebetulan orang tuanya di percetakan foto. Jadi ketika saya main ke studio mereka, saya melihat, oh begini ini cara editingnya. Jadi proses pembuatan foto itu seperti ini. Nah, jadi dari situlah saya mulai tertarik dan mulai belajar. Jadi itu intinya dari semua yang bisa saya kerjakan itu karena hobi saya, karena suka. Intinya kalau misalnya kita ingin mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu yang kita suka, yang kita senangi. Berarti berawal dari hobi menjadi karir. Iya, Seperti betul. itu. Dan gimana sih Pak manajemen waktu Bapak bisa sampai tiga bidang jurusan bisa dikelola dengan baik? Itu gimana Pak manajemen waktunya Pak? Sebenarnya itu sih memang seiring berjalan waktu sih sebenarnya. Karena kan kalau musik itu memang saya belajar musik itu sejak dari SMP. Itu belajar piano, ya keyboard, awalnya yang gitar. Kebetulan orang tua saya juga bisa main gitar juga, bisa main musik juga. Jadi mungkin turunan lah ya. Itu belajarnya ya mulai dari SMP. Jadi tidak terlalu makan waktu lah untuk sekarang. Untuk pembagian waktu untuk bisa belajar hal-hal yang tadi itu ya saya sempatkan. Ya sekarang pun kan musik bukan berarti saya sudah bisa musik, saya udah berhenti belajar. Saya pun masih belajar juga. Jadi kalau misalnya kerja ada waktu luang, saya buka YouTube, dengarkan musik. Oh ini gini mainnya. Kemudian kalau misalnya ada nada-nada yang saya penasaran bagaimana ini cara bikinnya, cara mainkannya, misalnya melodi, cara mainkannya gimana, biasanya cari di YouTube tutorialnya. Ya intinya untuk sekarang ini ya saya lebih dipermudah dengan adanya YouTube ya, dengan teknologi internet. Jadi saya bisa cari informasi di mana-mana. Untuk manajemen waktunya ya seperti itulah. Pokoknya kalau ada waktu luang saya belajar, tapi kalau misalnya tidak ada waktu luang saya fokus ke pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi seperti itu. Oke, karena berarti manajemen waktu Bapak ini sangat teratur, Pak. Iya, Di nggak sela-sela. teratur juga sih. Nggak teratur juga, Pak. Intinya gimana ya? Sesuai apa ya? Sesuai mood saya sih sebenarnya. Oh, Ya, yang gitu. penting yang saya pikirkan itu adalah pertama prioritas utama saya itu apa? Contohnya di sekolah saya ngajar. Nah, itu yang menjadi prioritas utama. Itu yang harus saya prioritaskan, pekerjaan itu harus diselesaikan dulu. Kemudian setelah itu untuk sisa-sisa waktu saya sempatkan untuk menambah wawasan saya, nambah pengetahuan saya di bidang yang saya sukai seperti itu. Gitu aja cara manajemen waktunya. Oke, nah itu sekilas ya tentang hidup Bapak ya. Nah,
sekarang Pak, kenapa Bapak bisa ya mengajar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak? Kira-kira boleh nggak Pak diceritakan sedikit? Oke, saya mengajar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ya. Itu gimana ya? Sekitar tahun 2015. Jadi waktu itu saya masih sekitar semester berapa ya? Semester 6. Saya kuliahnya sampai semester 7 kalau tidak salah tuh. Di akhir semester itu kebetulan saya kenal dengan salah seorang mahasiswa yang juga satu angkatan dengan saya. Dia tinggal di sini di Persekolahan Kuncung. Nah, kebetulan di SMK Santa Maria itu pada waktu itu membuka jurusan multimedia. Nah, saya ditawari, kamu mau enggak Wan jadi guru di SMK Katolik Santa Maria, ngajar di bagian multimedia. Ngajar apa? Saya tanya kan. Oh, sekali dikasih tahu ternyata ngajar bagian desain. Nah, kebetulan sebelum itu juga saya juga pernah mengajar. Jadi sedikit-sedikit basic mengajar sudah ada. Jadi waktu saya selesai pendidikan D1, itu saya sempat mengajar di apa namanya di alma mater saya lah ya. Dulu itu nama kampusnya BEC. Pernah dengar nggak BEC? Oh, apa itu Pak? Nggak pernah dengar. Borneo Education Center. Oh, Borneo Education Ya, Center. Borneo Education Kayak pernah Center. dengar sih. Itu ada di Mega Mall, tapi sekarang sudah tutup ya. Nah, saya sudah pernah mengajar di situ, jadi saya punya basic. Nah, setelah itulah saya baru setelah dapat tawaran itu saya langsung melamar ke SMK Katolik Santa Maria ya, langsung bawa surat lamaran, bawa portofolio desain saya. Puji Tuhan itu dipermudah lah ya. Dipermudah dalam artian apa namanya kepala sekolah yang interview saya waktu itu melihat hasil karya saya dan dia langsung ACC dan langsung saya diterima untuk mengajar semester berikutnya, tapi semester ganjil ya. Iya. Saya itu semester genap kalau tidak salah, akhir semester genap saya mendaftar itu, melamar pekerjaannya. Kemudian baru awal semester pas multimedia pertama, angkatan pertama itu baru saya masuk di situ. Gitu gedungnya masih di belakang sana tuh. Yang sekarang udah jadi apa? Jadi gedung Konstantini itu. Oh. Ya. Masih di gedung lama ya, masih awal lama. Tadi Bapak berarti mengajar di jurusan multimedia, Pak? Iya. Boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit ya, multimedia itu ngapain aja sih Pak? Sebenarnya multimedia itu sangat simpel loh. Apa ya? Multimedia itu kalau apa dulu nih, jurusannya atau belajarnya? Jurusannya aja dulu. Jurusan ya, jadi jurusan multimedia itu umumnya ya mempelajari bagaimana cara memvisualisasikan sebuah pesan dalam bentuk media-media yang berbeda-beda. Contohnya nih, Kalpin punya usaha kan? Misalnya apa? Usaha apa? Kalpin mau buka usaha apa tuh? Usaha pakaian. Pakaian misalnya kan? Ya. Nah, Kalpin mau jual di mana nih? Di Pontianak, seluruh Pontianak atau seluruh Indonesia? Mungkin Nasional. mulai dari Pontianak dulu. Dari Pontianak. Ya. Nah, untuk menyampaikan bahwa Kalpin ini punya produk baju yang ingin dijual, itu caranya gimana biasanya? Diiklankan Pak? Ya, iklankan, ya kan? Diiklankan itu ada banyak cara. Kalau cara konvensional ya kita kasih tahu apa mulut ke mulut, face to face. Kalpin, misalnya Pak Iwan, saya ada jual baju ini, mau lihat nih bajunya kayak gini nih, ini bentuknya kayak gini. Atau saya datang ke toko. Ya, ke toko Kalpin, gitu kan? Itu kan cara konvensionalnya kan. Nah, agar jangkauan pesan Kalpin itu lebih luas, biasanya Kalpin harus menyampaikan pesan itu menggunakan media. Nah, salah satu contohnya media internet. Media internet itu pakai apa lagi? Nah, misalnya menggunakan website. Nah, di dalam website itulah yang termasuk multimedia. Kemudian ada lagi tuh di dalam website itu Kalpin sampaikan pesannya dalam bentuk teks atau bentuk gambar. Kalau bentuk teks pakai teks biasa, tapi kalau bentuk gambar didesain lagi tuh. Jadilah yang namanya flyer, banner. Nah, itulah multimedianya, media-media yang kita pakai untuk menyampaikan pesan tadi. Nah, multimedia itu mempelajari itu, cara membuat pesan seperti itu. Kenapa harus didesain lebih bagus, harus menggunakan web, ya. Misalnya kita bikin video harus pakai video, tujuannya ada yang pertama untuk menarik perhatian, ya, menarik perhatian. Kemudian untuk jangkauannya lebih luas gitu, ya. Bayangkan kalau Kalpin menyampaikan pesan ditulis di kertas A4, ya, pakai ketik Microsoft Word misalnya,
ditempel di ditempel di jalan-jalan misalnya, atau disebarkan atau di-publish di media sosial. Saya rasa itu yang melihatnya itu lebih sedikit dibanding dengan Calvin memvisualisasikan pesan itu dengan bentuk yang lain, bentuk grafis gitu. Jadi multimedia itu seperti itu umumnya. Oke, berarti di multimedia ini kita memvisualkan ya Pak ya, Iya, pesan yang ingin kita sampaikan Iya. pada orang lain. Nah Pak, ini kan tentang jurusannya nih. Nah, sekarang ke pembelajarannya. Di multimedia tuh kita belajar apa aja Pak? Nah, multimedia tadi kan sudah saya sampaikan tuh, multimedia itu ya bikin desain grafis, bikin video. Nanti intinya di multimedia itu, jadi teman-teman kalian yang di multimedia, itu mereka nanti belajar mengelola teks, kemudian belajar mengelola gambar, kemudian belajar mengelola video, kemudian belajar mengelola audio, dan belajar mengelola animasi. Ada 5 poin itu, yaitu komponen multimedia. Intinya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu belajar itu aja sebenarnya, ya, bolak-balik di situ aja. Teks itu gimana? Teks itu misalnya kita membuat sebuah pesan itu kita susun ya sedemikian rupa, ya, namanya itu tipografi. Ya. Pernah ada tipografi kan? Pernah. Atau kalau kalian perhatikan graffiti, ada graffiti itu yang di dinding-dinding itu. Nah, itu belajar bagaimana sih cara menyusun teks itu, gambar atau angka pesan itu dalam bentuk teks yang menarik. Nah seperti di mana? Seperti sini ya, contoh ini di belakang itu, di belakang Calvin itu Don't Be Busy itu. Nah, itu tipografi seperti itu agar orang sekali melihat itu nangkap ya. Lalu kalau misalnya orang mau sampaikan pesan di jalan raya tuh, bayangkan kalau misalnya kita tulis apa namanya? Sekarang kan corona kan, selalu menggunakan masker tapi fontnya kecil. Fontnya kecil, kita taruh di jalan raya, orang sekali lewat, apa tadi ya fontnya? Nah, gitu. Tulisannya apa, pesannya apa? Kan pesannya tidak tersampaikan. Jadi untuk mensiasat itu teksnya kita harus edit lebih besar atau kita susun sedemikian rupa lah. Itu teks. Kalau gambar ada banyak nih. Gambar itu biasanya untuk visual, untuk ilustrasi, mewakili pesan yang kita sampaikan, ya. Tidak hanya itu sih sebenarnya, banyak lebih luas lagi. Misalnya gambar di fotografi, kita bisa edit, ya. Misalnya kita manipulasi gambar, ya, gitu. Kemudian untuk video, ya kita bikin pesan itu dalam bentuk video. Berarti apa yang dipelajari di situ? Kita belajar cara edit video, cara merekam gambar dengan baik dan benar, ya. Kemudian mengelola audio juga ya Pak? Mengelola audio, ya. Jadi intinya semua orang itu sebenarnya bisa merekam video, ya. Tapi tidak semua orang bisa membuat atau merekam video dengan kriteria tertentu, misalnya memiliki nilai estetika, ya, keindahan, dan memiliki alur cerita gitu. Jadi itulah yang nanti akan dipelajari di multimedia, cara ngedit video, cara ngedit teks, kemudian cara merekam gambar, cara merekam audio, kemudian cara menggabungkan semuanya, cara bikin animasi, nah gitu. Ya, tapi tidak hanya itu loh ya yang dipelajari di multimedia, ada lagi mata pelajaran yang lain, ya. Itu mata pelajaran yang penting juga sebagai pendukung, contohnya matematika, ya, IPA, itu kan pendukung, ya. Itu penting juga. Iya. Karena multimedia pun tidak lepas dari matematika juga sebenarnya. Jadi untuk intinya sih di multimedia itu yang dipelajari. Tapi nanti ada pelajaran yang lain gitu. Oke. Setelah itu di SMK Katolik Santa Maria Pontianak juga ada pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin Pak ya? Iya. Kemudian ekskul yang mendukung. Oh betul, iya betul. Ya. Ada ekskul ekskul itu bahasa Inggris gratis lah gitu ya. Gratis. Nah, saya pun kalau misalnya, guru juga sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. Oke, nah berarti keren ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya di SMK Katolik Santa Maria ini jurusan multimedia, kita tidak hanya belajar tentang multimedianya saja, tapi juga didukung dengan kegiatan-kegiatan lain ekstrakurikuler. Iya. Nah, oke Pak, kalau misalnya kita udah selesai nih dari SMK Katolik Santa Maria Pontianak, kemudian kita ingin lanjut ke universitas atau langsung terjun ke dunia industri Pak, kira-kira itu arahnya kemana ya Pak? Dari multimedia ya? Iya, dari multimedia. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tergantung dari
siswanya, ya dari kalian. Kalvin kan jurusan multimedia. Benar. Nah, kalau misalnya dari awalnya motivasi Kalvin masuk multimedia karena memang tadi kan saya sudah jelaskan keinginan sendiri, ya hobi atau kesukaan. Kalvin masuk multimedia itu karena suka di multimedia, suka fotografi, suka editing seperti saya kan. Kemudian suka bikin video. Nah, nanti biasanya kalau selesai dari SMK ada yang kerja di bidang langsung di bidang multimedia ini. Misalnya dia buka usaha sendiri. Ya, sekarang kan sudah ada alumni yang angkatan tahun lalu mereka buka usaha sendiri ya, buka apa namanya production house untuk pembuatan animasi motion grafik, desain grafis ya, dan lain sebagainya lah yang berhubungan dengan multimedia. Mereka pakai tim ya. Jadi ada juga yang biasanya itu ada yang lucu itu ada yang masuk multimedia tapi karena ibaratnya orang bilang tuh salah jurusan. Iya, salah jurusan. Nah, habis di multimedia udahlah terlanjur di multimedia, ikuti aja alurnya. Biasanya dia pindahnya ke kuliahnya ke jurusan lain, misalnya ke bahasa. Karena tadi di awal dia apa namanya salah jurusan tadi dia bilang. Tapi kalau saya katakan ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tanpa ada hikmahnya yang bisa kita petik di dalamnya. Jadi sesuatu hari ini yang terjadi nanti ke depannya itu pasti akan ada hikmahnya atau pasti akan ada manfaatnya yang akan kita rasakan. Nah, itu saya rasakan sendiri. Saya kan jurusan suka di multimedia, tapi saya masuknya di jurusan sistem komputer. Nyambung nggak tuh? Enggak. Ya kan? Dikit sih, cuma Ada sih masih apa ya? Tidak pas tepat sekali. Saya masuk di sistem komputer kan itu belajarnya tentang sistem komputer, cara bikin sistem. Tapi saya sekarang bisa ngajar di bagian multimedia. Nah, itu kan ada hikmahnya. Iya. Hikmahnya di mana? Saya ngajar multimedia, saya sudah paham sistem komputer, cara kerja komputer seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi bagi yang misalnya sekarang siswa-siswa yang sudah masuk di multimedia, merasa multimedia itu sulit atau tidak sesuai dengan passion dia, jangan berkecil hati, tetap lanjutkan aja, tetap semangat belajarnya. Pasti suatu saat ilmu itu akan bermanfaat, gitu. Itu untuk selesai dari SMK, kamu mau kemana itu pilihan kamu sesuai dengan passion kamu. Ya, saran saya sih harus sesuai passion, tujuan. Ya, gitu. Nah, Pak, kalau misalnya nih kita kuliah, maksudnya di SMK kita maksudnya multimedia nih, terus lulusnya ternyata multimedia nggak cocok nih dengan saya nih. Kita bisa nggak, Pak? Kita kuliah di jurusan yang lainnya? Bisa. Bisa kan? Ya, justru kalau menurut saya kalau kamu hari ini di multimedia, nanti kamu kuliahnya misalnya di jurusan bahasa Inggris atau jurusan akuntansi ya atau jurusan apa, jurusan guru atau apa, kamu sudah punya kelebihan dari teman-temanmu yang lain. Kelebihannya apa? Kamu bisa di bidang multimedia. Nah, itu ya minimal lah kamu bisa pada saat presentasi di kelas kamu bisa bikin PowerPoint yang menarik, bisa bikin kalau disuruh bikin video kamu tidak bingung lagi bikin videonya seperti apa, kan itu kan yang kamu dapatkan di situ ya, gitu. Bisa sebenarnya. Bisa. Ya. Karena di SMK itu walaupun kita memilih jurusan tertentu, namun kita juga bisa nih setelah lulus kita juga bisa mengambil jurusan lain, tidak terbatas ya. Jadi mau kerja bisa, mau kerja bisa langsung, apa kuliah ya bisa. mau langsung nikah pun juga bisa, atau nikah sambil kerja juga bisa ya. Betul. Oke, Pak. Nah, Pak, kan sekarang ini masih ya pandemi COVID ya, pembelajaran juga masih terbatas, tatap mukanya juga terbatas. Apa sih Pak kesulitan yang Bapak alami selama mengajar di kesulitan yang saya alami ya yang pertama yang paling berat menurut saya adalah di motivasi. Ya, jadi selama pembelajaran pandemi itu adalah di motivasi siswanya. Intinya kan kalau belajar online itu bukan hanya guru yang dituntut aktif, tapi harus siswa juga. Ya, siswa juga. Guru kasih tugas misalnya kalau misalnya tidak tahu jangan didiamkan gitu. Jadi harus cari solusinya. Oh, ini gimana nih caranya nih? Di YouTube kan sudah ada. Iya. Informasi di Google itu bisa didapatkan secara bebas ya. Bisa kita dapatkan secara bebas informasinya. Ya, jadi intinya yang pertama kesulitan yang paling pertama itu adalah dimotivasi siswa ya. Kemudian yang kedua adalah ya perangkat lah, kita tidak bisa pungkiri. Ya, jadi tidak semua siswa itu punya perangkat yang memadai untuk praktek multimedia, untuk praktek di jurusan multimedia.
karena untuk spesifikasi komputernya butuh komputer khusus. Jadi ada siswa-siswa tertentu yang belum ada perangkat itu, jadi itu agak terkendala biasanya di situ. Jadi tapi itu tidak itu sih, tidak menjadi kendala yang berarti sih. Cuma kan kita ada solusi lain ya. Orang bilang tuh banyak jalan menuju ke Roma. Gitu, Calvin. Nah, solusinya gimana tuh, Pak? Kalau Apanya? misalnya ada yang kesulitan dengan perangkatnya. Biasanya sih kita kasih tenggang waktu lah. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya dia di Pontianak posisinya, biasanya kita suruh praktek ke sekolah. Oh, bisa langsung ke sekolah ya? Misalkan ada beberapa kemarin kan, Pak, tugas saya belum selesai nih, komputer saya lagi bermasalah atau komputer saya tidak mampu. Saya suruh datang ke sekolah. Ya, di sekolah itu fasilitasnya sudah cukup oke lah. Ya, komputer spesifikasinya standar lah, standar multimedia sudah bisa untuk After Effects, Adobe Premiere animasi itu sudah memadai lah ya. Gitu. Oke, berarti nggak ada halangan ya sebenarnya ya. Kalau halangan. misalnya kekurangan perangkat, siswanya bisa langsung ke sekolah untuk praktek. Ya, kecuali yang di luar kota lah ya. Kalau yang di luar kota itu ya kita cari solusi lain lah, solusi yang bisa membantu dia dalam belajar, atau kita turunkan maksudnya standar kita ubah lagi cara dia ngerjakan tugas. Ini apa nih, gimana cara ngerjakan tugasnya gitu. Semuanya ada jalannya. Ya, ada jalan lah ya. Jangan putus Intinya asa. yang paling terberat itu ya motivasi aja. Ya, jadi kalau pesan saya nih, kalau belajar itu ya harus motivasi kita harus kuat, kemudian harus semangat ya gitu. Dan pola pikirnya juga harus benar. Iya. Kenapa sih Pak kita harus memilih jurusan multimedia dan di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini? Memilih jurusan multimedia di SMK Katolik Santa Maria. Pertama, di multimedia itu sekarang sedang digemar ya. Ya, jadi di multimedia itu banyak dibutuhkan di dunia usaha atau industri ya. Dunia usaha atau industri apa saja yang tidak menggunakan multimedia sekarang. Rata-rata semua sudah beralih ke multimedia. Iya, ya. Semuanya hampir ya. Ya, misalnya ada orang bikin usaha kecil aja, misalnya bikin makanan, pasti dia postnya di IG atau di Facebook, bikin video, dia foto, dikirim, itu kan multimedia. Benar. Nah itu, usaha sekecil apapun sekarang sudah beralih ke multimedia, itu yang pertama ya. Jadi prospek pekerjaannya itu jauh lebih banyak, karena banyak dibutuhkan. Yang kedua, kalau menurut saya di multimedia itu pekerjaannya sebenarnya tidak berat, fleksibel. Ya, maksudnya gini, kalau kamu misalnya buat usaha freelancer sendiri, kamu bikin misalnya menerima jasa pembuatan film, pembuatan animasi atau syuting wedding, itu kamu tidak harus ngantor dari pagi sampai malam sebenarnya. Kamu cukup di depan komputer, kamu kerjakannya biasanya malam. Kalau sudah selesai kerjakan, kamu kasih ke klien review, kalau ada revisi kamu perbaiki, kalau sudah selesai kamu langsung terima uangnya, kemudian gitu-gitu aja ya. Kalau kamu kerja masuk misalnya di kontrak di sebuah perusahaan sih memang kamu biasanya diwajibkan untuk kerja masuk kantor lah ya. Iya. Tapi itu pun kerjanya biasanya ya gampang itu. Lalu yang kedua ya, untuk prospek usahanya itu untuk keuntungan lah yang didapat dari kita. Untuk keuntungan itu yang pertama adalah produk multimedia itu untuk pembuatannya harganya itu tidak murah sebenarnya ya. Saya ambil contoh pembuatan animasi motion graphic. Itu bisa sampai 500 sampai 5 jutaan tergantung dari durasi. Tergantung dari jenis pesannya yang disampaikan. Company profile itu beda, kemudian pesan-pesan layanan masyarakat itu beda. Desain grafis itu kalau misalnya dibayar per desain itu tergantung kita lah, bisa 50.000 sampai 100.000 per desain. Itu kalau kamu bisa di desain grafis. Atau video editor, kamu di video editor, kamu misalnya kerjasama dengan temanmu yang suka videografi, kamu bisa buka usaha video shooting ya, shooting wedding, kemudian dokumentasi. Nah itu biasanya satu per satu video itu durasi sekitar 30 atau 1 jaman, itu biasanya dibanderol harganya 2 jutaan ya. Kalau wedding itu paling murah. Paling tinggi itu bisa sampai 4 juta, 5 juta tergantung dari
kualitas video yang kita hasilkan ya. Iya. Ada harga, ada apa? Ada kualitasnya juga ya. Jadi bisa 4 juta sampai 5 jutaan itu wedding. Nah, kalau zaman dulu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu setiap Sabtu Minggu itu pasti ada aja yang nikah. Ya kan? Apalagi kalau kita udah dikenal orang. Bayangkan kami hitung aja, 1 minggu aja kita dapat bersih misalnya 2.500.000 1 minggu untuk dari syuting video. Dikali berapa? Kali 4 berapa tuh? Udah 10 juta. 10 jutaan. 10 juta. Itu bersih loh, ya, belum kotor. Bersih dari hasil produksi kita. Foto beda-beda juga tuh untuk foto. Foto itu biasanya dibanderol pakai paket dia. Pakai paket satu paket, misalnya paket wedding ya. Paket wedding itu cetaknya 200 lembar, kemudian dapat frame foto dan lain sebagainya, itu biasanya bisa 3 jutaan, 4 jutaan. Nah, itu harga kotor, dikurang biaya produksi lagi kan. Nah, biasanya kalau kita rutin dapat job tiap hari ya, tiap minggu ya. Dapat job tiap minggu ya lumayan juga pendapatannya itu di fotografi. Itu. Tapi kalau misalnya kamu pekerja kreatif ya atau konten kreator, kamu bikin usaha sendiri, misalnya kamu bikin karakter 3D ya, atau bikin animasi logo 3D atau bikin animasi logo 2 dimensi, kamu jual di internet, dapat juga. Biasa satu logo itu bisa sampai $10, tergantung dari kualitas logo kamu. Jadi kalau menurut saya multimedia itu bisa masuk ke sektor apa saja ya, bisnis ya, apalagi ya, pemerintahan juga, sektor pemerintahan bisa, organisasi kayak sekolah seperti ini ya, itu bisa masuk juga ya, organisasi non profit juga bisa masuk. Nah, yang terakhir Calvin itu adalah SMK Katolik Santa Maria Pontianak itu sudah berapa hari yang lalu ya, sudah bekerja sama MOU dengan Pusdatin ya, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Itu kantornya di Tangerang ya. Mereka ini mengelola situs pendidikan ya, situs pendidikan dari Dinas Pendidikan ya. Nah, itu kamu tahu Ruang Guru enggak? Ruang Guru tahu. Nah, Ruang Guru di Dinas Pendidikan itu, atau kita dari pemerintah ya, kalau itu kan swasta. Iya. Nah, kalau dari pemerintah itu ada yang namanya Rumah Belajar. Rumah belajar. Nah, jadi Rumah Belajar itu dia nanti akan share video-video pembelajaran. Nah, kita dipercayakan untuk membuat konten video pembelajaran itu. Wah. Ya, buat konten video pembelajaran dalam bentuk animasi motion grafik. Nah, itu. Jadi kenapa ini jadi kebanggaan kita, karena di Kalimantan Barat itu ya baru kita yang bekerja sama dengan mereka. Jadi baru SMK Katolik Santa Maria Pontianak ya yang pertama ya. Iya. Lalu biasanya yang banyak itu dari luar pulau ya, luar pulau Kalimantan di Jawa sana ya. Jadi di Kalimantan Barat itu baru kita tuh yang berarti dalam artian kalau mereka sudah bisa melirik kita, berarti kualitas produk yang kita hasilkan itu berarti sudah sesuai dengan standar industri. Oh, benar. Nah, jadi siswa-siswa yang belajar di SMK Santa Maria yang jurusan multimedia yang membuat animasi motion grafik ini ya sudah diajarkan sesuai standar industri. Ya, tapi kalau sudah masuk SMK Santa Maria, kamu akan diajarkan cara mengedit video ya benar-benar sesuai dengan standar industri. Ya, standar broadcasting seperti apa cara editnya. Merekam video, kamu akan diajarkan cara merekam video yang baik dan benar seperti apa. Bikin animasi, kamu akan diajarkan bikin animasi sesuai dengan standarnya gitu. Ya, itu kelebihannya kalau masuk di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Calvin. Menarik banget. Ya kan? Udah dapat ulang kan? Materinya udah ada enggak? Ada. Dapat apa? Belajar apa sekarang? Sekarang lagi belajar ini sih, dapat kerjaan juga Pak. Dapat kerjaan buat bikin animasi. Di mana? Dari yayasan. Oh, dari yayasan ya. Bikin animasi motion graphic ya. Iya, karena memang belakang ini juga memang motion graphic ini lagi digemari orang. Betul. Nah Pak, boleh nih Pak disampaikan ya pesan-pesan untuk calon siswa atau orang tua siswa nih yang ingin mendaftarkan anaknya di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Oke, pesan saya kepada calon siswa yang mau masuk di SMK Katolik Santa Maria itu adalah, pertama, sebelum kamu memilih jurusan multimedia ya, kamu harus benar-benar tanya sama diri kamu sendiri, kamu itu sukanya di mana
memang di multimedia atau lain, atau jurusan lain maksudnya ya, atau apa, kamu memang benar-benar suka di bagian suka editing dan lain sebagainya ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, jangan ikut-ikutan teman ya, jangan ikut-ikutan teman. Kalau kamu mau masuk multimedia gara-gara temanmu yang masuk multimedia, jangan ya, nanti bakal susah kamu masuk multimedia ya. Kemudian yang kedua, masuk multimedia tidak seperti yang kalian bayangkan juga sebenarnya ya, tidak semudah yang kalian bayangkan. Masuk multimedia itu ya bukan hanya belajar multimedia, ada pelajaran yang lain juga ya. Itu ada pelajaran yang lain yang harus kamu pelajari, jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Intinya kalau kamu memang niat masuk multimedia, berarti multimedia harus kamu dalami, karena prospek kedepannya multimedia itu cukup menjanjikan ya. Kamu bisa masuk ke sektor apa aja lah gitu ya. Intinya tadi itu, pikirkan kalau kamu mau masuk multimedia bahwa itu adalah hobi kamu atau kesukaan kamu ya. Mempelajari apa yang kita suka itu lebih gampang, lebih enak, lebih enjoy daripada mempelajari sesuatu yang terpaksa. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi seperti itu, Calvin. Ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman punya passion, udah yakin passionnya itu di multimedia, udah jangan ragu lagi, langsung daftarkan diri kalian ke SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Ya. Oke, nah Pak, saya kira hari ini cukup ya Pak ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak karena sudah berkenan hadir di acara Semafok kita hari ini. Ya, terima kasih.